Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang dapat mengizinkan kita berjumpa kembali dalam tayangan Dialogis Islam kesayangan kita bersama, yang tentunya adalah Taman Kalbu. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini secara khusus kami berada di Masjid Al-Furqan, Kelurahan Ome, Tidore, Kepulauan. Di kesempatan yang berbahagia ini juga tentunya Taman Kalbu hadir dengan berbagai topik yang menarik seputar kehidupan kita. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan adab suami istri di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita di sore hari yang berbahagia ini, saya tentunya tidak sendiri, saya sapa narasumber yang spesial di samping saya, Ibu Haja Sidah Bahmid. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang jauh-jauh kita di Tidore, Bu. Iya benar sekali. Baik pemirsa, kapasitas beliau adalah sebagai forum ya, penyuluh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan tentunya Anda juga tidak asing lagi, beliau sehari-hari juga sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Baik pemirsa, tentunya kita juga tidak sendiri. Bersama saya ada jamaah, saya sapa masing-masing dari Majelis Taklim Nurul Fatayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selain dari Majelis Taklim Nurul Fatayat, ada juga bersama kita di kesempatan ini, saya sapa Majelis Taklim dari Al-Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, semuanya pada cantik-cantik di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Gamalama TV dan para jamaah sekalian, mari kita saksikan bersama penyampaian materi adab suami istri di tengah pandemi COVID-19. Saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikannya kepada kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Tidak akan mampu kita membalas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalaupun itu kapasitas kita sebagai seorang muballigah, hatta sampai seorang kiai sekalipun tetap tidak akan mampu membalas betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang mampu membalasnya hanyalah orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan karunia Allah yang sangat besar, sehingga ada beberapa kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang bagaimana lagi yang kamu akan dustakan. Masya Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sore hari yang mubarakah ini, melalui ruang Taman Kalbu, insya Allah kita bisa berbagi dalam kebaikan dan ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin.
Salawat dan taslim kita kirimkan kepada manusia yang paling mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya ke dunia, bahkan sampai beliau dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai titik sekarang ini pun nama baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kita agungkan, tetap kita muliakan, dan insya Allah kita tetap ikut apa yang diajarkan, apa yang ditinggalkan oleh beliau. Hanya dua pegangan yang menjadi patokan kehidupan kita ke depan, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Hadis. Insya Allah kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita tetap istiqamah di jalan yang benar dan mempertahankan apa yang kita punya, yaitu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, luar biasa ya pamatia hari ini, sungguh spesial untuk Tidore Kepulauan. Diawali dengan Majelis Taklim Nurul Fatayat dan Majelis Taklim Al-Ahwat Kelurahan Ome. Ini saya bilang, orang Ternate bilang seba-seba di pelabuhan, orang yang dekat-dekat dengan pelabuhan yang mengawali. Insya Allah Taman Kalbu ini akan tetap bergeser sampai kepada seluruh yang ada di Provinsi Maluku Utara ini. Kita tetap menebar kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini yang sama berbahagia. Tema kali ini yaitu adab suami istri di tengah pandemi. Kita melihat Allah berikan kelebihan yang jauh lebih tinggi kepada manusia daripada hewan. Kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia itu tidak mungkin terjangkau, tidak mungkin ada pada pribadi-pribadi atau seekor hewan. Kelebihan yang Allah berikan kepada manusia itu jangan pernah kita sia-siakan. Salah satu kelebihannya adalah Allah memberikan kepada kita akal. Allah memberikan kepada kita kesempurnaan fisik. Kalaupun di seputaran kita, mungkin di dalam keluarga kita sekalipun Allah berikan kekurangan itu, tetapi di pihak yang lain, di samping kekurangan yang Allah berikan, pasti Allah munculkan kelebihan itu. Sudah viral di mana-mana. Ada anak yang tidak memiliki mata, dibutakan oleh Allah, tetapi fisik yang lain dilebihkan oleh Allah. Ada anak yang lahir tanpa kaki, tetapi kelebihan yang lainnya, subhanallah, betapa dia khusyuk untuk menunjukkan kehusyuannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang diberikan kekurangan, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Kita bisa membayangkan betapa dia sesulit apa ketika dia khusyuk, tetapi ternyata itu hanya kekhawatiran kita belaka. Yang diberikan kesempurnaan oleh Allah seperti ini. Tetapi coba kita bertanya kepada dia, apakah kamu tidak merasa sulit pada saat engkau sujud, pada saat engkau ruku dan lain sebagainya? Jawabannya hanyalah alhamdulillah, saya masih mampu diberikan pendengaran, saya masih mampu diberikan penglihatan. Kalaupun tangan dan kaki ini tidak ada, saya tetap bersyukur karena suara ini masih bisa diberikan oleh Allah untuk berbagi rasa dengan orang lain, untuk bertegur sapa dengan orang lain. Masya Allah. Sekarang coba kita melihat diri kita. Oleh karena itu, pada saat kita bercermin, ini secantik-cantik begini ya Pak Pikal, pada saat kita bercermin, pernahkah kita memikirkan betapa Allah menyempurnakan fisik kita? Diberikan mata dua dengan kedudukannya yang bagus, ada hidung, dua lubang menghadap ke bawah. Tapi coba kalau hidungnya, lubangnya itu menghadap ke atas pada saat hujan, alangkah repotnya kita. Apalagi kalau tidak pakai payung, pasti flu merajalela kemana-mana. Masya Allah. Diberikan mulut, di dalam mulut ini ada gigi lentik bersih.
Maaf, yang sudah ompong, yang copot satu persatu jangan tersinggung, karena sebentar juga kita akan menuju ke situ semuanya. Lalu kemudian di pagar ini ada lidah yang melambai-lambai, mengucapkan kalimat, entah itu kalimat-kalimat yang baik, bahkan kalimat yang buruk pun pasti keluar. Lalu kemudian ada juga suara yang ditunjang, yang diberikan oleh Allah untuk mengeluarkan kalimat-kalimat indah. Masya Allah. Sekarang bagaimana adab suami istri itu kita keluarkan melalui suara ini, kita kembangkan, kita pelihara di dalam keluarga kita, yang notabene-nya apakah dia itu orang kaya, apakah itu dia orang sederhana, apakah dia itu orang yang dikatakan dalam tanda kutip, maaf, orang miskin, orang yang tak punya apa-apa. Di tengah pandemi ini, masihkah ada orang yang mempertahankan adab suami istri sesuai dengan anjuran agama, ataukah jangan-jangan adab suami istri itu malah menjadi brutal yang dimulai dari keluarga? Masya Allah. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, bagaimana istri memperjuangkan tugasnya sebagai istri, dan bagaimana suami memperjuangkan tugasnya sebagai suami atau kepala rumah tangga. Kita tahu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Kita ini dipimpin. Kalau sudah tahu ada yang memimpin, berarti kita harus ada di dalam konsep kehidupan kita, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin. Contoh kecil, kita di kantor atau di sekolah, ada pimpinan kita, ada kepala sekolah, ada pimpinan kita. Misalnya di kantor, kalau di kantor wali kota ada wali kotanya, gubernur ada gubernurnya, kelurahan ada paluranya, selanjutnya. Setiap perintah yang diperintahkan oleh atasan kita taat. Oh, kalau berani membantah, itu menunggu hari, 1 hari, 2 hari, atau paling lambat 1 minggu lah. Petugas kelurahan ome, karyawan tiba-tiba pindah lagi, mungkin di Afa-Afa, itu akan pindah. Karena apa? Faktor kita membantah pimpinan. Nah, kita ambil contoh ini sebagai hamba Allah. Pimpinan kita adalah suami kita. Kalau hal yang tidak kita ikuti sepanjang perjalanan kehidupan itu, perintah seorang suami itu baik, maka insya Allah kita akan ikuti. Tetapi sepanjang perintah suami itu dia bertabrakan dengan aturan agama, maka ini tidak boleh kita ikuti. Jemaah yang berbahagia, bagaimana adabnya? Contoh kecil, di tengah pandemi ini, tentunya kita merasakan strategi ekonomi itu pasti berbeda. Sekali lagi saya ingin katakan, di tengah-tengah pandemi ini, adab suami istri itu tidak boleh dia renggang, tidak boleh dia goyah. Kita harus tetap pertahankan bagaimana yang kita rasakan sebelum corona ini datang, dan bahkan di saat-saat corona ini berjalan. 1. Jangan ada perselisihan tentang pendapatan baik suami maupun istri, karena ini adalah pemicu utama. Yang kedua, jangan pernah ada di dalam hati kita, apalagi kita sebagai seorang istri, untuk menceritakan kekurangan daripada suami kita kepada orang lain. Yang ketiga, jangan kita melepaskan syariat di dalam struktur ajaran Islam disebut dengan syariat. Syariat itu jangan pernah lepas dari pri kehidupan kita. Sehingga kalau orang tua-tua dulu mengatakan, biar tara punya apa-apa di atas meja itu tutup saji tetap ada. Kita orang syariat tutup dengan tutup saji, entah di bawah tudung saji itu ada atau tidak. Kita syariat. Syariatnya kemana? Syariat yang pertama adalah syariat di dalam keluarga itu sendiri. Bagaimana kita lakukan? Sepintar-pintarnya kita sebagai seorang istri.
Sehingga tayangan kita yang kemarin pernah saya singgung ya Pak Mat ya, jangan sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 masih lengkap di atas meja makan, ada ayam kecap, ikan bakar, kangkung cah, semua lengkap. Ketika buka tudung saji bingung mau menyantap yang mana duluan, semua enak. 21 sampai tanggal 11 sampai tanggal 20, kangkung cah mulai kurang. Ayam kecap sudah tidak ada lagi, yang ada ikan bakar dengan dabu-dabu colo-colo. Harus tetap kita bersyukur karena masih ada. Saya cuma khawatir tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah ini, jangankan kangkung cak, dia punya cuci tangan mesolari paracetamol. Ini yang harus dijaga dalam adab keluarga. Sehingga syariat yang paling besar itu adalah duduk pada seorang perempuan yang kapasitasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Kalau syariat ini kita pegang, maka insya Allah janji Allah tidak akan pernah lepas dari kita. Kita bersyukur, kita sepintar-pintarnya mengelola itu. Allah tidak akan pernah salah membagi rezeki. Allah tidak akan pernah salah mengantar rezeki. Allah tidak akan pernah salah memperjuangkan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia tunjukkan. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolak kehendak itu. Maka intinya adalah bagaimana kita bersyukur. Adab yang berikutnya adalah kita menjaga syariat untuk suami. Syariat yang pertama adalah menyapa suami dengan muka atau wajah yang berseri-seri. Ada dan tiada kita tetap menyanjung suami sebagai pimpinan keluarga. Misalnya, biasa kita sarapan pagi, Bu. Kalau misalnya pada tanggal-tanggal tertentu mungkin rezeki sudah tidak ada lagi. Bukan menipis tapi tidak ada lagi. Alhamdulillah kita harus panjang akal. Jangan sudah tidak ada rezeki bikin masalah lagi. Suami biasa minta sarapan pagi dengan suara yang lembut. Mama sayang, pakai sayang lagi. Sarapan apa pagi ini? Suara yang lembut ditujukan kepada kita. Apa jawaban kita? Ceke sana tuh. Masya Allah, ini sudah jatuh. Berkah Allah sudah tidak ada lagi. Syariat kita putar teh, bikin teh, papa bikin teh, minum teh. Tidak ada gula, tidak ada daun teh. Kita syariat air putih. Dalam rumah tangga tidak ada uang, terus tidak ada air putih, itu hal yang tidak masuk di akal. Air putih, mungkin kompor sudah kering minyaknya. Air biasa hangat yang kita suguhkan untuk suami, mungkin air putih, air jernih. Ketika suami mau minum, Pak, kok airnya dingin bukan air hangat? Iya papa, kita harus sabar, kompornya hari ini masih kering. Insya Allah mudah-mudahan, mungkin tengah hari rezeki ada, berarti papa, saya dan anak-anak bisa minum air hangat lagi. Itu artinya kita memberikan kesejukan, padahal memang kosong, tidak ada. Tawakal Allah, tiba-tiba dengan bahasa yang santun, ikhlas pula, maka insya Allah. Mungkin tetangga sebelah kita pernah membantu dia 2 bulan yang lalu. Assalamualaikum Cimarni, ada rezeki sedikit ini, ada bantu Pak Cimarni. Karena ikhlas yang kita lakukan. Tapi harus titik awalnya adalah keikhlasan yang kita ungkapkan. Kalau hanya syariat, misalnya hari ini dengan Ibu Sida punya bicara kayak begini, pulang pas kebetulan tidak ada lagi, kita ada sedikit-sedikit gerget sama suami. Papa, minum air dingin dulu ya papa. Ada sedikit penyesalan begitu. Itu bukan keikhlasan. Itu bukan ikhlas. Berikan tapi giginya itu menggerutu. Mendengar jawaban, apalagi jawaban dari suami. Oh iya mama, sabar ya. Kata dia, sabar melulu, makan apa sebentar. Itu bukan istri yang baik. Syariatnya tidak ada lagi, adabnya pun sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Lantas
seburuk-buruk suami kita, pasti dia ada tanggung jawabnya. Yang dijaga adalah adab, bagaimana kita bertutur kata yang baik dan sopan kepada suami. Yang kedua, menjaga adab itu syariat yang paling utama. Tidak ada pun harus kita simpan. Oleh karena itu, kenapa sampai Rasulullah mensabdakan, mewariskan surga itu ada di bawah telapak seorang perempuan yang kapasitasnya sebagai seorang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu punya syariat yang tinggi. Ibu paling tanggung, menanggung segala macam susah pun dia tanggung. Paling-paling jalan keluar menangis di kamar mandi, tidak mau menunjukkan air matanya di tengah-tengah keluarganya. Ketika anak bertanya, "Mama, sebentar makan ini ada?" "Ada." "Mama, sebentar saya suka makan ini." "Ada nak, insya Allah." Kosong. Kita pengen agar supaya keluarga kita bahagia. Kita inginkan agar anak-anak kita menjadi senang. Padahal semua itu kita jalankan hanya karena satu niat, menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Masya Allah, merintih kita. Kita ingin menangis ketika Allah memberikan banyak rezeki kepada kita. Tetangga kita yang sebelah mungkin sarapan pagi, kalau dia makan siang tidak ada lagi, dia bertahan. Kita memilih lebih baik kita membuang makanan daripada berbagi dengan orang lain. Ini tidak bagus. Dan adab yang paling baik sekali adalah ketika kita berbagi dengan orang lain, wajib suami itu tahu. Jangan sampai yang kita bagikan termasuk dosa dan itu akan mendatangkan mudarat. Baik Pak Pikal, ini mungkin sebagai opening, mudah-mudahan ada perkembangan. Ibu-ibu jamaah sekalian bisa bertanya dan insya Allah kita bisa selesaikan dengan jawaban yang baik, dan insya Allah jamaah sekalian bisa mencerdai ini dengan baik. Terima kasih. Baik ya, luar biasa, alhamdulillah, paparan yang sangat luar biasa dari Ustazah narasumber kita di sore hari ini. Baik para jamaah dan pemirsa Gama Lama TV, nanti kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu menyiapkan pertanyaannya. Kita akan break di sesi berikutnya ya. Baik pemirsa Gama Lama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kami lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.